Perayaan Nyadran atau Petik Laut di Desa Balongdowo Candi, Sidoarjo, Jawa Timur diwarnai insiden tenggelamnya seperangkat sonhorek di Sungai Balongdowo. Diduga perahu tidak kuat menahan beban yang ditumpangi seperangkat sonhorek senilai puluhan juta rupiah dan sejumlah warga. Sebelum tenggelam, salah satu perahu yang mengangkut perangkat sonhorek ini miring dan akhirnya membuat peralatan sonhorek jatuh ke sungai. Sejumlah warga yang berjoget di atas perahu dan sonhorek terjun ke sungai. Horeknya itu di atas perahu, terus perahunya itu tidak seimbang dan akhirnya tenggelam horeknya itu. Terus gimana? Orang-orangnya sempat panik tadi? Iya, sempat panik gara-gara joget-joget terus berpencar itu akhirnya tidak seimbang. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian ini, namun kerugian akibat jatuhnya seluruh alat sonhorek ke sungai mencapai 75 juta rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang polisi di kota Metro Lampung menyelamatkan warga dari serangan anjing pitbull. Keluarga korban berterima kasih kepada polisi yang membantu. Rekaman video memperlihatkan aksi heroik seorang polisi bergelut dengan anjing pitbull demi menyelamatkan warga di kota Metro Lampung. Dalam rekaman video ini, seorang pria lansia tergeletak bergumul melawan serangan seekor anjing di pinggir jalan AR Prawira Negara. Korban meronta-ronta berupaya menghindari gigitan anjing pitbull. Aibda M. Fajriansah, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Metro yang sedang dalam perjalanan menuju Polres Metro untuk melaksanakan apel pagi, langsung turun dari sepeda motor untuk memberikan pertolongan. Dengan sigap, Aibda Fajri langsung menghampiri korban. Dengan membawa dan mengayunkan kayu panjang, Aibda Fajri berusaha menghalau serta menjauhkan anjing dari pria tersebut. Minta tolong, saya bantu spontan di situ. Saya carikan kayu panjang untuk menghalau anjing tersebut supaya bisa pergi kan. Saya pukul sekitar 3 kali atau 4 kali. Alhamdulillah terlepas. Dan anjing tersebut pergi dari situ. Bapaknya digigit anjing di tangan, sudah dijahit dan sudah juga disuntik rabies. Kondisi korban kini telah membaik. Istri korban juga telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Aibda Fajri atas bantuan cepat yang diberikan kepada suaminya. Atas aksi kemanusiaan tersebut, Kasat Lantas Polres Metro AKP Farid Rianto memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Aibda Fajri. Ia berharap tindakan tersebut dapat menjadi contoh bagi seluruh anggota Polri untuk selalu hadir dan memberikan rasa aman bagi masyarakat khususnya di Kota Metro. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Pandeglang Selatan kembali diterjang banjir, ribuan warga terdampak. Ya, dalam video amatir terlihat warga desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten dievakuasi menggunakan seutas tali melewati banjir berarus deras dari rumah mereka yang terendam banjir. Ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter lebih. 1.500 warga terdampak bencana banjir yang diduga terjadi akibat meluapnya Sungai Citerep di Kecamatan Panimbang setelah diguyur hujan deras sejak Sabtu sore. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam jalan hingga fasilitas umum. Sedang melakukan evakuasi di area banjir, tepatnya Kampung Rengas, Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Sudah menggunakan tali untuk pegangan. Ini banjir yang sangat luar biasa ini. Sangat luar biasa, Pak ya. Ya, hujan deras yang mengguyur sejak Sabtu sore membuat air Sungai Citerep di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten meluap. Berdasarkan data sementara yang diterima BPBD PK Kabupaten Pandeglang, 10 desa dan 932 kepala keluarga di 4 kecamatan terdampak banjir.
Warga terdampak mengaku jika banjir sudah mulai datang sejak pukul 4 pagi dengan ketinggian air 50 hingga 100 cm. Petugas mengatakan tingginya curah hujan menyebabkan aliran beberapa sungai meluap dan merendam 4 kecamatan, yakni Patin, Panimbang, Sukasari, dan Sobak. Tahun 6 kali kayak gini. Air, iya bisa iya nunggu. Jadi bisa iya. Sementara akibat diguyur hujan deras, 3 kios dan warung makan di Sukabumi, Jawa Barat ambruk terbawa longsor. Diduga longsor terjadi akibat tanah tempat berdirinya bangunan tergerus aliran sungai. Sejumlah kios dan warung milik warga di Jalan Aminta Azmali, Kota Sukabumi ambruk terbawa longsor. Seluruh isi bangunan termasuk perabotan yang ada di dalam warung rusak tak bisa diselamatkan. Diduga longsor setinggi 14 meter dengan panjang 12 meter ini terjadi akibat pengikisan tanah sehingga saat hujan deras dengan intensitas tinggi membuat struktur bangunan tidak stabil. Petugas BPBD Kota Sukabumi yang datang ke lokasi langsung membantu mengevakuasi material bangunan yang terbawa longsor. Setelah hujan deras itu selesai, selang berapa jam, tiba-tiba tanah ini ambruk. Untuk posisinya langsung ambruk ke bawah dan hanya bagian belakangnya aja gitu yang kena ambruk. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini karena saat kejadian kios dan warung dalam kondisi kosong. Sementara para pemilik yang berada di dalam bangunan langsung keluar saat mendengar suara retakan sebelum bangunan runtuh. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Siap. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Suasana duka menyelimuti proses pemakaman jenazah korban kecelakaan yang terjadi di Singapura pada Jumat lalu. Keluarga beserta kerabat mengiringi pemakaman pada Minggu siang yang berlokasi di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Proses pemakaman dimulai pukul 11 pagi di bawah tenda putih yang dihadiri oleh ratusan keluarga dan kerabat korban. Korban diketahui merupakan anak perempuan berusia 6 tahun asal Indonesia yang meninggal pada hari Jumat 6 Februari 2026 di Singapura. Sebelumnya kecelakaan terjadi pada Jumat 6 Februari 2026 ketika korban dan ibunya tengah berjalan di sepanjang Southbridge Road, Chinatown. Lalu sebuah mobil melaju dan menabrak keduanya. Saat ini sang ibu dilaporkan masih menjalani perawatan medis akibat luka serius. Pihak berwenang di Singapura telah menangkap pengemudi mobil, sementara keluarga besar di tanah air berharap kasus ini dapat ditangani secara tuntas. Pemirsa, pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara Inacraft 2026 diramaikan pengunjung. Ya, sejak dibuka, arena pameran yang menampilkan berbagai pengrajin UMKM ini selalu ramai pengunjung dari berbagai kota dan tak hanya Jakarta. Mereka datang untuk membeli berbagai produk kerajinan, mulai dari wastra, aksesoris, perhiasan, hingga produk dekorasi rumah berbasis kearifan lokal. Di hari terakhir, ribuan pelaku kria berusaha menarik minat pengunjung menjual barang uniknya dengan harga khusus. Penutupan Inacraft 2026 menandai berakhirnya rangkaian pameran kria yang tidak hanya mengangkat nilai budaya, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di JICC Senayan, Jakarta. Selamat sore Dilami, seperti apa keseruan di sana?
Ya, selamat sore Reni dan juga pemirsa. Di Inacraft 2026 sangat seru sekali, apalagi di hari terakhir ini banyak sekali pengunjung yang memang didominasi oleh perempuan. Nah, ini juga selaras ya dengan tema Inacraft 2026 yang mengusung tema Exploring and Celebrating Womanpreneurship Inacraft 2026. Nah, banyak sekali Reni pilihan produk yang ada di sini, mulai dari ini ada baju batik dari Surabaya begitu ya. Kemudian juga kameramen saya Fihir akan menunjukkan di sini banyak sekali ragam aksesoris mulai dari gelang, anting hingga cincin khas dari kota Surabaya. Selain dari kota Surabaya, ada juga dari kota Kabupaten Tapin, kemudian juga ada dari Provinsi Kalimantan Selatan, bahkan ada juga yang dari individu begitu ya, dan juga dari pemerintah. Nah, ini sangatlah menarik sekali karena kalau untuk tahun 2026 ini, Reni dan juga pemirsa, ada 1000 booth lebih dan puluhan produk yang disediakan. Nah, harganya juga ini cukup menarik karena banyak sekali harga-harga khusus yang diberikan dibandingkan memang dijual secara langsung di samping event Inacraft 2026 ini. Kemudian Reni dan juga pemirsa, kalau untuk tiket masuk dari para pengunjung ini dibanderol dengan harga yang cukup murah begitu ya, Rp35.000. Namun Anda di sini bisa eksplor beragam baju-baju kebaya, kemudian bisa juga ini dijadikan persiapan untuk Lebaran 2026 nanti, Reni. Nah, karena ini hari terakhir, jadi kalau Reni mau belanja tas di sini banyak tas-tas lucu, saya tunggu Reni karena saya punya rekomendasi tas anyam lucu di sini. Kembali ke Anda, Reni. Baik, terima kasih Dilami atas rekomendasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Tentang Timnas Futsal Indonesia, Yogi Saputra mempersembahkan medali untuk sang ibunda tercintanya di Cirebon, Jawa Barat pada Minggu siang. Kepulangannya usai laga final AFC Asian Cup 2026 membuat namanya dielu-elukan oleh masyarakat setempat. Usai bertanding di laga final Piala Futsal Asia 2026, pemain Timnas Indonesia Yogi Saputra menyempatkan diri untuk pulang ke rumahnya di Cirebon, Jawa Barat Minggu siang. Bukan tanpa alasan, pemain bernomor punggung 14 ini memberikan medali untuk sang bunda tercinta yang tengah sakit beberapa hari terakhir. Si bungsu dari 5 bersaudara ini berhasil mewujudkan impian almarhum ayahandanya yang ingin melihatnya mengenakan seragam dengan lambang Garuda di dada. Meskipun tidak ada sambutan spesial dari pemerintah kota Cirebon, kepulangannya tersebut cukup mengundang masyarakat setempat berbondong-bondong mendatangi rumahnya untuk sekedar berfoto selfie. Di Piala Asia, apalagi di Timnas, yaitu melawan Jepang sama Iran. Ya, cukup kualitasnya di atas rata-rata, itu menjadi pengalaman yang sangat berharga buat Yogi ke depannya. Semoga terus konsisten di Timnas ini, semoga bisa membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Sebelumnya, perlawanan Timnas asuhan Hector Suto ini membuat Raja Futsal Asia Iran kerepotan hingga memaksa laga ditentukan melalui adu penalti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika Anyus melaporkan. Dan untuk membahas lengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan pengamat futsal nasional Doni Zola. Selamat sore Bung Donsol, apa kabar? Selamat sore Bung Doni. Mungkin audionya bisa dibuka? Oke, selamat sore. Ya, sudah terdengar. Selamat sore, apa kabar Bung Don? Alhamdulillah baik. Ya, oke. Bung, ini kan Indonesia tampil luar biasa di babak final dan mampu menahan imbang Iran di waktu normal. Apa nih yang menurut Anda menjadi kunci keberhasilan tim asuhan Hector Soto meredam dominasi Iran nih, Bung? Ya, kalau kita bicara prestasi yang ditorehkan di Piala Asia ini untuk Indonesia, saya pikir ini adalah perjalanan panjang buah dari sebuah proses yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Federasi Futsal Indonesia. Bisa dibilang kita memang secara bakat banyak memiliki pemain-pemain yang hebat di olahraga futsal. Tapi kalau kita bicara lagi bahwasanya campur tangan para pelatih yang berasal dari baik dalam negeri maupun luar negeri, itu pun membuat Timnas Futsal Indonesia seperti yang kita lihat tadi malam, bagaimana kita bisa membuat peringkat 5 dunia
khawatir dengan apa posisi mereka di peringkat 1 Asia. Dan memang rezeki belum berpihak ke kita, tapi semua pun tahu bahwa kita betul-betul memenangkan hati semua penonton, baik itu penonton futsal nasional maupun juga dunia futsal internasional, karena beberapa teman-teman saya dari negara-negara lain juga mengatakan bahwa Indonesia sangat-sangat luar biasa di pertandingan di AFC khususnya, tidak hanya pada tadi malam. Berarti menurut Anda pengaruh pelatih ini sangat besar ya? Ini seberapa besar pengaruh pelatih Hector Soto dalam kemenangan Timnas Futsal Indonesia, Bung? Ya, Hector Soto tidak bekerja sendirian. Sebelumnya juga ada nama Vic Herman, lalu ada Kensuke Takahashi dari Jepang yang kemudian kita kalahkan di partai semifinal. Lalu juga ada Hasim Zadeh asal Iran yang pernah membawa Iran meraih posisi 4 besar Piala Dunia. Dan kemudian Marco Sorato asal Brazil, dan itu adalah pelatih-pelatih yang kemudian menciptakan para pemain-pemain yang saat ini dilatih oleh Hector Soto. Kalau kita bicara fondasi futsal Indonesia, itu tidak terlepas dari nama Kensuke Takahashi, pelatih kepala Jepang saat ini, yang betul-betul bisa dibilang pemain-pemain ini besar bersama Kensuke. Lalu ada Hasim Zadeh yang menumbuhkan mental para pemain yang sangat luar biasa asal Iran. Lalu juga ada Marco Sorato dengan pelatih kelas juara dunia. Dan kemudian kali ini Hector Soto yang tahu betul kultur futsal Indonesia, karena Hector Soto pernah menjadi juara Liga Futsal Indonesia 2 kali bersama Bintang Timur Surabaya, yang kemudian bisa dibilang tahu betul bagaimana kualitas para pemain-pemain yang ada di Liga Futsal Indonesia. Baik, apa yang perlu dipertahankan dan juga dibenahi nih dari performa timnas kita, Bung? Ya, yang pasti satu, pertama staf kepelatihan harus dipertahankan, karena bagaimanapun juga mereka punya roadmap yang jelas menuju Piala Dunia. Kita bicara masih di depan, masih ada bulan April, masih ada AFF, lalu juga nantinya juga akan ada Piala Asia kembali yang menjadi tiket menuju ke Piala Dunia. Tapi kalau kita bicarakan soal apa yang harus diperbaiki, tentu para pemain kita butuh bantuan dari pemerintah, khususnya yang kemudian bisa memberikan jalan untuk uji coba internasional yang sangat-sangat minim kita dapatkan, karena kita mungkin kurang begitu sering menghadapi negara-negara kuat di futsal. Tidak seperti Thailand yang setiap setahun sekali kerap bisa mendatangkan tim-tim seperti Portugal, Brazil, Argentina. Yang kita harapkan kita juga bisa merasakan hal itu untuk kedepannya, karena tim ini sangat-sangat punya potensi untuk membawa harum nama Indonesia di pentas internasional. Baik, Bung, sebelum kita melanjutkan dialog kita, ada informasi terlebih dahulu, Bung. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Soto memberi pesan penting kepada pasukannya usai runner-up Piala Asia Futsal 2026. Soto menegaskan para pemain harus tetap rendah hati serta fokus memperbaiki kekurangan. Timnas Futsal Indonesia mencatatkan sejarah dengan finish sebagai runner-up Piala Asia Futsal 2026. Kepastian itu didapat setelah skuad Garuda Futsal kalah dari Iran lewat adu penalti usai bermain imbang 5-5 hingga waktu normal dan perpanjangan waktu pada laga final di Indonesia Arena Jakarta Sabtu malam. Capaian tersebut menjadi prestasi terbaik Timnas Futsal Indonesia sepanjang keikutsertaan di Piala Asia. Pada edisi sebelumnya, langkah terjauh Indonesia hanya mencapai babak perempat final pada turnamen 2022. Meski bangga dengan hasil tersebut, pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Soto menegaskan para pemain tidak boleh terlena. Pelatih asal Spanyol itu menilai perjalanan menuju final berjalan sangat baik. Namun situasi serupa belum tentu terulang dalam waktu dekat. Menurut Soto, pesan rendah hati menjadi krusial di tengah meningkatnya persaingan futsal Asia. Soto ingin para pemain tetap fokus mengembangkan diri dan tidak cepat puas dengan capaian runner-up. Ia juga berbicara terbuka soal perbedaan level Timnas Futsal Indonesia dengan negara-negara papan atas Asia. Ia menilai Iran dan Jepang masih berada di level lebih tinggi. Namun Soto menilai pencapaian runner-up tetap menjadi kebanggaan besar. Ia menyebut Timnas Futsal Indonesia sangat dekat menciptakan sejarah baru di level Asia.
Ia menegaskan fokus berikutnya adalah proses pembenahan yang berkelanjutan. Setiap pemusatan latihan harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas permainan dan kesiapan tim. Baik, kita kembali melanjutkan dialog kita dengan Bung Doni. Nah, Bung Doni masih bersama kita ya. Oke, Bung Doni, pelatih Soto tadi kan sempat meminta timnas tetap rendah hati supaya bisa meningkatkan performa. Tanggapan Anda, Bung? Ya, kalau kita bicara Hector Soto memang tipikal pelatih yang memang tidak pernah puas ya dengan apapun hasilnya. Mungkin banyak orang yang menjuluki dia pencipta sejarah dan dia pun menolak untuk hanya mengambil komplimen pada dirinya sendiri. Artinya dia juga memberikan itu kepada para pemain dan juga staf pelatih, bahkan pemain-pemain yang selama ini pernah membela timnas walaupun tidak terdaftar sebagai pemain AFC Futsal kemarin. Tapi kembali lagi, Soto berasal dari negara Spanyol yang futsalnya juga sangat luar biasa. Baru saja meraih gelar Piala Eropa Futsal. Dan Soto tahu betul potensi Indonesia seperti apa. Dan tentunya kalau kita tahu bahwa Indonesia sangat-sangat punya peluang untuk setidaknya tetap ada di elit Asia dan mewakili Asia di Piala Dunia nantinya. Yang tentu bisa saja futsal akan lebih dahulu daripada sepak bola untuk tampil di Piala Dunia Senior. Dan kita harapkan itu terjadi, dan kita harapkan Hector Soto tetap mendapatkan kesempatan dan juga hal-hal positif seperti uji coba-coba internasional, lalu kompetisi yang kompetitif di Liga Futsal Indonesia Tanah Air, yang kemudian bisa menciptakan para pemain baru, karena beberapa pemain di tahun 2028 nanti akan menginjak usia kepala 3. Tapi menurut saya itu masih usia yang cukup baik untuk di olahraga futsal, dan Indonesia sangat-sangat punya peluang ada di sana. Ya, kita tahulah Hector Soto pencipta sejarah, tapi dia selalu memberikan ruang kepada orang-orang yang memang terlibat di dalamnya. Bahkan dia juga mengatakan pemain-pemain yang tidak ada di lapangan seperti Evan Somelina, Al-Bagir juga dia sebutkan. Ini menunjukkan bagaimana kerendahan hati dan tentu ketidakpuasan Soto dengan apapun yang dia dapatkan. Tapi itu hal yang positif karena kita perlu rasa lapar untuk meraih prestasi. Terakhir, Bung Donzol, apa nih tantangan dan PR terbesar untuk timnas futsal Indonesia? Ya, sekarang mata futsal Asia tertuju kepada Indonesia. Tentu jalan terjal akan kita raih jika kita akan menghadapi turnamen-turnamen yang levelnya Asia nantinya, karena kita tidak akan lagi dipandang sebelah mata. Apa yang kita pertontonkan di Indonesia Arena dari babak penyisihan hingga partai final menunjukkan kelas kita yang tentu akan menjadi incaran para negara-negara di Asia bahwa Indonesia sangat-sangat diperhitungkan. Tapi kita selalu punya semangat tinggi, semangat juang. Kita selalu punya cara, kita masih punya Hector Soto, kita masih punya pemain-pemain yang dipimpin oleh Iqbal Iskandar yang sangat luar biasa sebagai kapten tim. Saya optimis dalam waktu 4-8 tahun ke depan kita masih bisa ada di level elit Asia, dan kita harus bisa mempertahankannya dengan terus menciptakan kompetisi-kompetisi untuk usia muda. Baik, terima kasih Bung Donzol sudah bergabung dengan Ayu Sore. Selamat sore dan salam olahraga. Salam olahraga, terima kasih. Ya, pemirsa, timnas futsal Indonesia menorehkan tonggak sejarah baru dalam ajang Piala Asia Futsal 2026. Skuad Garuda Futsal gagal di final Piala Asia Futsal 2026 usai takluk 5-4 dalam drama adu penalti setelah bermain imbang 5-5 di waktu normal dan babak tambahan. Laga sengit final Piala Asia Futsal 2026 mempertemukan timnas Indonesia menghadapi Iran. Menit ketiga, Iran membuka keunggulan lebih dulu hasil tendangan balik badan Hussein Taibi menyambut kick-in. Namun 4 menit kemudian Reza Gunawan membalas gol menjadikan skor imbang 1-1. Isran Megantara membawa skuad Garuda berbalik unggul menuntaskan umpan jauh kiper Habibi. Isran mencetak gol kedua menuntaskan serangan cepat memperlebar keunggulan menjadi 3-1 hasil sepakan kerasnya.
Usai tertinggal 1-3, Iran terus menekan. Menit 15, Said Ahmad Abisi sempat menambah skor Iran. Namun golnya dianulir setelah wasit melihat VAR bola telah keluar sebelum memberikan umpan. Iran akhirnya berhasil menjadikan skor 2-3 lewat tendangan bebas yang dicetak Mahdi Karimi. Skor 2-3 bertahan di babak pertama. Duel sengit kembali tersaji di paruh kedua. Indonesia dan Iran sama-sama jual beli serangan. Iran menyamakan skor melalui tendangan bebas Ahmad Abisi yang menembus pagar hidup Indonesia. Namun tak lama berselang, tendangan Samuel Eko berhasil kembali membawa Garuda unggul 4-3. Menerapkan permainan power play, Iran menyamakan skor hasil sepakan Mahdi Karimi. Skor imbang 4-4 menutup laga di waktu normal. Drama dilanjutkan babak tambahan, kedua tim sama-sama bermain hati-hati dan impresif. Isran Megantara mencetak hat-trick 2 menit jelang laga usai, mengubah skor menjadi 5-4. Namun Salar Agopar kembali menjadikan kedudukan sama kuat 5-5. Laga pun harus ditentukan lewat drama adu penalti. Firman Ardiansyah yang mengambil eksekusi penalti pertama sukses menjaringkan bola, sementara Iran berhasil digagalkan kiper. Dari 5 penendang, skor berakhir imbang 4-4. Israr yang menjadi penendang ke-6 Indonesia gagal menceploskan bola, sementara Hussein Salbi memastikan kemenangan 5-4 Iran atas Indonesia dalam laga adu penalti. Hasil ini pun menjadi gelar ke-14 bagi Iran. Pemprov Jakarta menggelar gerakan Jaga Jakarta Bersih yang dilakukan serentak di 66 lokasi. Kerja bakti melibatkan unsur pemerintah, PMI, dan juga masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar secara serentak kegiatan Jaga Jakarta Bersih di 66 lokasi di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala meninjau kegiatan Jaga Jakarta Bersih di Cawang, Jakarta Timur. Pemprov DKI Jakarta menerjunkan 171.134 personel gabungan, 60 unit ekskavator, serta 144 dump truck dalam pelaksanaan gerakan Jaga Jakarta Bersih ini. Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung sempat berkelakar, dirinya enggan beraksi masuk ke gorong-gorong dan lebih memilih memaksimalkan fungsi otak dan strategi dalam menyelesaikan persoalan Jakarta. Sehingga pada hari ini sebagai misal ada 60 unit ekskavator yang bergerak, ada 144 dump truck dan juga bekerja di 66 lokasi yang seperti ini. Tadi saya sambil bercanda sama Pak JK kita ini dibesarkan dalam teknokrasi. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong, tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak. Pak JK ketawa. Sekali-sekali gubernur masuk gorong-gorong. Saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno didampingi Wali Kota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas terkait juga memimpin langsung gerakan Jaga Jakarta Bersih di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Gerakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat sekaligus mencegah banjir dan genangan air di Jakarta. Ya, petugas gabungan dari Pangdam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta serta elemen masyarakat melakukan gerebek sampah di kawasan Danau Sunter, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Aksi ini merupakan respon dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan juga asri. Minggu pagi, ratusan petugas gabungan dari Pangdam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta, serta elemen masyarakat melakukan kegiatan gerebek sampah di kawasan Danau Sunter, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka membersihkan sampah di pinggir jalan, selokan, maupun area taman. Selain itu, petugas juga membersihkan Danau Sunter, Papanggo dari sampah yang didominasi plastik dengan menggunakan perahu. Kegiatan ini sebagai upaya meminimalisir dampak banjir, menjaga keasrian lingkungan dari sampah, dan merespon perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata. Bahaya
sampah ini sangat merugikan untuk kita semua karena bisa membawa bencana, termasuk juga salah satunya banjir. Jadi sesuai dengan petunjuk dari perintah dari Bapak Presiden bahwa kita terus melaksanakan kegiatan pembersihan ini agar menjadi asri. Hari ini bendungan ya termasuk sungai-sungai di beberapa tempat juga sedang kita bersihkan dan mudah-mudahan ke depan walaupun curah hujan tinggi ya kita bisa minimalisir di mana akan terjadinya bencana banjir atau genangan air yang akan mengganggu aktivitas warga masyarakat. Selain di Jakarta Utara, kegiatan gerebek sampah juga dilakukan serentak di 13 titik, yakni Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, musim penghujan menjadi musim sampah bagi warga di pesisir pantai di Bali. Pasalnya di bibir pantai terdapat sampah kiriman yang mengganggu warga dan juga wisatawan. Tumpukan sampah terlihat di kawasan pantai Yeh Sumbul, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberana, Bali, Minggu 8 Februari 2026. Sampah berserakan di sepanjang pantai, mengganggu aktivitas warga dan wisatawan. Pasalnya keberadaan sampah mengurangi keindahan pantai Yeh Sumbul, yang merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Jemberana. Pantai ini menjadi salah satu lokasi surfing di Jemberana. Bulan gini ya bulan musim hujan, November, Desember, Januari biasanya. Itu sampah kiriman ya? Ya biasanya sampah kiriman dari mungkin dari Jawa, nggak tahu juga ya. Ya biasanya numpuk ada di pinggir pantai sini, bagian di sana juga ada gini Pak. Gini kayu biasanya Pak, sampah kayu ya campur. Keberadaan sampah di pantai di Bali mendapatkan sorotan dari Presiden Prabowo. Pasca mendapatkan teguran, aksi bersih-bersih pantai gencar dilakukan. Minggu pagi, pemerintah daerah bersama TNI Polri, masyarakat, dan pelajar dikerahkan guna mengatasi sampah pantai. Aksi bersih-bersih pantai dilakukan di 2 titik, yakni Pantai Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, dan Pantai Medewi, Kecamatan Pekutatan. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku lebih berani berjuang demi negara saat berada di tengah-tengah Nahdlatul Ulama, termasuk kiai dan ulama besar. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Mujahadah Kubro 1 abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Mujahadah Kubro 1 abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyebut selama 1 abad NU hadir sebagai pilar kebesaran bangsa Indonesia. Menurutnya, NU selalu tampil menyelamatkan bangsa setiap kali negara dalam bahaya. Prabowo juga mengaku bahagia dan lebih berani saat berada di tengah-tengah NU. Rasanya saya terus jadi lebih berani untuk berbakti, mengabdi, dan membela rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, 100 tahun kiprah pengabdian NU telah membuktikan bahwa NU sungguh-sungguh adalah pilar daripada kebesaran bangsa Indonesia. Setiap kali negara dalam keadaan bahaya, NU tampil untuk menyelamatkan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo pun menyebut 1 abad kiprah NU sebagai bukti nyata kontribusi NU dalam menjaga dan membesarkan Indonesia. Ya, di hadapan ribuan warga Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan tekadnya untuk menurunkan biaya ibadah haji bagi rakyat Indonesia. Kita akan membangun kampung haji di Mekah untuk jamaah haji dan mereka yang melaksanakan umroh. Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik,
Tidak usah ragu-ragu lagi. Tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik. Dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia. Ini adalah pertama kali dalam sejarah bahwa pemerintah kerajaan Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di kota suci Mekah. Saudara-saudara sekalian, tersangka kasus operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Depok keluar dari Gedung Merah Putih KPK usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Uangnya gimana Pak? Enak Pak? Gimana Pak? Ada mau disampaikan Pak? Ada nggak Pak yang mau disampaikan Pak? Aliran ke atasan katanya ke orang MA ya Pak ya? Pak. Para tersangka keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada pukul 3 Sabtu dini hari usai menjalani pemeriksaan. Para tersangka bungkam saat dimintai keterangan oleh awak media. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Semua Pak. Kalau nggak enek-eneknya itu Pak. Saya udah mual Pak. Ya, sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap aparat penegak hukum di Depok, Jawa Barat. Dalam OTT ini KPK mengamankan ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri Depok serta 1 orang jurusita pengadilan. Lagi-lagi operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK. Kali ini OTT digelar di Depok, Jawa Barat dengan barang bukti uang tunai mencapai ratusan juta rupiah. KPK menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setiawan bersama 2 orang lainnya. Mereka ditangkap pada OTT yang dilakukan KPK pada Kamis sore. Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, PH di sini ya, seperti itu. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Heri Supriyono, angkat bicara terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pukulan bagi jajaran peradilan baik di tingkat Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Ada info belum sih Pak, berapa orangnya? Info yang saya terima itu wakil, ketua, dan jurusita. 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 Ada 3 orang dari PN Depok itu. Pengadilan Tinggi Jawa Barat akan mengusulkan agar posisi pimpinan yang terdampak OTT dapat segera diisi guna menjaga stabilitas dan kelancaran pelayanan peradilan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menggeledah kantor Kebun Binatang Surabaya. Sejumlah barang bukti disita untuk menyelidiki dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Penyidik menggeledah beberapa ruangan di kantor perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Di antaranya kantor administrasi dan keuangan, ruang direksi, ruang pengadaan, serta ruang arsip. Penyidik lalu membawa 4 box kontainer berisi dokumen terkait dugaan korupsi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut dugaan kejanggalan audit neraca keuangan terjadi sejak tahun 2013. Pihaknya kemudian mengganti tim audit internal dengan tim audit independen. Memang pemeriksaannya itu tahun 2013 sampai 2023. Pada waktu tahun 2022 saya selalu bilang, iki kok sing melakukan ini kok audit ini kok orang-orang ini saja sih gitu.
Maka saya minta di tahun 2023 dilakukan oleh tim independen. Saya tidak mau yang ditunjuk oleh KBS. Karena apa? Sejak tahun 2013 itu ada pertemuan yang tidak bisa dipertanggungjawab. 2013 ada temuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga gandol sampai ke 2023. Loh kan gandol terus, kita jadi duitnya di mana? Pemirsa, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan jelang bulan Ramadan 2026. Harga cabai rawit merah mencapai Rp100.000 per kilogram, sementara daging sapi mencapai Rp140.000 per kilogram. Harga cabai dan daging mengalami kenaikan di sejumlah pasar di Indonesia, termasuk di Jakarta. Di Pasar Palmerah, harga cabai rawit merah mengalami kenaikan menjadi Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting naik menjadi Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Selain itu, bawang merah juga alami kenaikan dengan harga mencapai Rp50.000 per kilogram. Menurut salah satu pedagang, kenaikan harga juga karena musim hujan yang mempengaruhi panen. Sebenarnya 40.000 itu udah dari terakhir itu kapan tuh kenaikannya? Minggu sekarang. Minggu sekarang ini. Betul. Ya. Selain rawit merah apa lagi nih? Bawang merah. Bawang merah juga. Iya, bawang merah dari 40 sekarang jadi 50.000. 40 jadi 50. Nggih. Tidak hanya itu, harga daging sapi juga naik menjadi Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 1 minggu terakhir. Diprediksi bahan pokok akan terus merangkak naik saat memasuki bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2026. Dari Jakarta, Disti Arifa, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Ya, tidak hanya di Jakarta, pemirsa, di Bandung, Jawa Barat menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar juga mengalami kenaikan. Akibat kenaikan harga tersebut, warga mengurangi pembelian. Menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok dan sembako mengalami kenaikan. Seperti di Pasar Kosambi, Kota Bandung, harga ayam potong yang naik mencapai Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 1 bulan lalu. Kemungkinan naik 3.000 atau 2.000 lah. Untuk sekarang berapa, Kang? Untuk sekarang harganya masih 40. Masih 40 ya, 38, 40. Harga normalnya berapa, Kang? Harga normalnya tuh bisa 35, 37, 38 segitu. Kisaran segitulah. Ini kenaikan dari kapan berarti, Kang? Udah sebulan yang lalu sih. Sebulan yang lalu udah naik. Ya. Selain harga ayam, harga telur juga mengalami kenaikan hingga Rp28.500 per kilogram. Harga normalnya biasanya sampai 26,5. 26,5. Ini kenaikan memang ini udah lama ya, 28,5, 29 ini udah hampir setengah tahun ini begitu kan. Akibat kenaikan harga ini, pembeli mengeluh karena harus mengurangi pembelanjaan kebutuhan. Ya, protes sih pasti, karena harga jual kita juga akan semakin berat. Kemudian kan daya beli masyarakat juga kan pastinya tidak mempunyai kekuatan yang bagus itu untuk daya belinya. Sementara kan kebutuhan harus tetap terpenuhi. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah dapat menstabilkan harga bahan pokok di pasar agar dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Satu minibus terbakar hebat saat parkir di halaman rumah di Kabupaten Labuhan Batu. Penghuni yang berada di dalam rumah dan warga di sekitar lokasi panik serta berhamburan menyelamatkan diri. Satu unit minibus berwarna hitam terbakar hebat saat terparkir di halaman rumah di Jalan Dewi Sartika, Gang Teladan, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kejadian itu menggegerkan warga setempat. Banyak penghuni yang berada di dalam rumah dan warga di sekitar lokasi kejadian panik berhamburan keluar rumah. Beruntung api berhasil dipadamkan warga dengan peralatan seadanya hingga tidak merembet ke bangunan lain. Menurut pemilik mobil, api tiba-tiba muncul dari dalam kabin saat kondisi cuaca panas terik. Saya parkirkan dari pagi di sana. Jadi orang tua nelpon saya. Itu pindahkanlah mobil, itu udah panas gitu. Begitu saya buka pintunya, apinya sudah menyala di situ gitu.
Polisi dari Polres Labuhan Batu telah melakukan olah TKP untuk mengungkap penyebab kebakaran. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Diduga perahu tidak kuat menahan beban, seperangkat sound horeg senilai 70 juta rupiah tenggelam di Sungai Desa Balongdowo, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi saat perayaan budaya di Desa Balongdowo. Perayaan Nyadran atau Petik Laut di Desa Balongdowo Candi, Sidoarjo, Jawa Timur diwarnai insiden tenggelamnya seperangkat sound horeg di Sungai Balongdowo. Diduga perahu tidak kuat menahan beban yang ditumpangi seperangkat sound horeg senilai puluhan juta rupiah dan sejumlah warga. Sebelum tenggelam, salah satu perahu yang mengangkut perangkat sound horeg ini miring dan akhirnya membuat peralatan sound horeg jatuh ke sungai. Sejumlah warga yang berjoget di atas perahu dan sound horeg terjun ke sungai. Horegnya itu di atas perahu, terus perahunya itu tidak seimbang dan akhirnya tenggelam horegnya itu. Terus gimana? Orang-orangnya sempat panik tadi? Iya, sempat panik gara-gara joget-joget terus berpencar, itu akhirnya tidak seimbang. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian ini, namun kerugian akibat jatuhnya seluruh alat sound horeg ke sungai mencapai 75 juta rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Viral seorang polisi di Kota Metro Lampung menyelamatkan warga dari serangan anjing pitbull. Keluarga korban berterima kasih kepada polisi yang telah membantu. Rekaman video memperlihatkan aksi heroik seorang polisi bergelut dengan anjing pitbull demi menyelamatkan warga di Kota Metro Lampung. Dalam rekaman video ini, seorang pria lansia tergeletak bergumul melawan serangan seekor anjing di pinggir jalan AR Prawira Negara. Korban meronta-ronta berupaya menghindari gigitan anjing pitbull. Aibda M. Fajriansah, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Metro yang sedang dalam perjalanan menuju Polres Metro untuk melaksanakan apel pagi, langsung turun dari sepeda motor untuk memberikan pertolongan. Dengan sigap, Aibda Fajri langsung menghampiri korban. Dengan membawa dan mengayunkan kayu panjang, Aibda Fajri berusaha menghalau serta menjauhkan anjing dari pria tersebut. Minta tolong, saya bantu spontan di situ. Saya carikan kayu panjang untuk menghalau anjing tersebut supaya bisa pergi kan. Saya pukul sekitar 3 kali atau 4 kali. Alhamdulillah terlepas. Dan anjing tersebut pergi dari situ. Bapaknya digigit anjing di tangan, sudah dijahit dan sudah juga disuntik rabies. Kondisi korban kini telah membaik. Istri korban juga telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Aibda Fajri atas bantuan cepat yang diberikan kepada suaminya. Atas aksi kemanusiaan tersebut, Kasat Lantas Polres Metro AKP Farid Rianto memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Aibda Fajri. Ia berharap tindakan tersebut dapat menjadi contoh bagi seluruh anggota Polri untuk selalu hadir dan memberikan rasa aman bagi masyarakat khususnya di Kota Metro. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pameran kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara Inacraft 2026 diramaikan pengunjung. Sejak dibuka, arena pameran yang menampilkan berbagai perajin UMKM selalu ramai pengunjung dari berbagai kota, tak hanya dari Jakarta. Mereka datang untuk membeli berbagai produk kerajinan, mulai dari wastra, aksesoris, perhiasan, hingga produk dekorasi rumah berbasis kearifan lokal. Di hari terakhirnya, ribuan pelaku kria berusaha menarik minat pengunjung, menjual barang-barang uniknya dengan harga khusus. Penutupan Inacraft 2026 menandai berakhirnya rangkaian pameran kria yang tidak hanya mengangkat nilai budaya, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Cara berbikinannya langsung dipotong sama gunting garis manis.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews ada Dilami Aulia di GICC Senayan, Jakarta. Selamat sore Dilami. Semakin sore apakah pengunjung di Inacraft ini semakin ramai atau justru semakin sepi, Dilami? Ya, selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Kalau kami pantau pengunjung di Inacraft 2026 yang bertempat di Jakarta International Conference Center, ini sangat ramai ya, karena ini hari terakhir nih Arlista dan juga pemirsa. Dan di Inacraft 2026 ini ada lebih dari 1.000 booth yang dibuka dari individu, pemerintah, kemudian juga dari BUMN atau dari pihak swasta ya. Ini banyak sekali. Pilihan produknya juga beragam Arlista dan juga pemirsa. Kalau saya bisa explore begitu ya, banyak sekali produknya. Ada dompet, kemudian ada wadah tisu, ini khas dari, kalau saat ini adalah dari Kabupaten Pasuruan. Kemudian juga ada kain-kain, ada baju, ada mukena juga nih Arlista. Ini bisa jadi referensi juga dari para masyarakat ya untuk membeli untuk perlengkapan nantinya di Idul Fitri 2026. Sangat menarik sekali. Tapi yang gak kalah menarik, di sini banyak sekali kain-kain khas daerah masing-masing. Nah, kita akan mengajak Arlista nih untuk melihat berbagai kain-kain dari Pasuruan. Gimana kalau sekaligus untuk lebih informatif kita langsung tanya nih pelaku UMKM atau Mas yang jaga di sini. Halo Mas, boleh agak ke depan sebentar? Dilami Mas. Ini dengan Mas siapa? Saya Ferry. Oke, Mas Iya. Ferry. Mas Ferry, ini apa sih yang dipegang kain khas Kabupaten Pasuruannya? Ya, jadi ini kita dari Kabupaten Pasuruan bawa batik dengan pewarna alam, yang pewarna juga sudah kita tanam sendiri di Nongko Jajar. Terus motif-motifnya tentunya motif-motif yang tidak ada di tempat lain, karena yang kita bawa ada ini bunga anggrek, karena di Pasuruan juga ada budidaya anggrek. Terus dan lagi ada bunga sedap malam, karena Pasuruan juga terkenal dengan petani sedap malamnya. Terus ada bunga krisan juga. Bunga krisan juga dibudidaya di Kabupaten Pasuruan, dan bunga edelweiss. Bunga edelweiss ini juga kita gunakan untuk motif juga seperti yang bisa dilihat ini, Mbak. Nah, jadi semuanya menggunakan pewarna alam. Terus kemarin yang menjadi pengalaman agak menarik juga, sempat Putri Indonesia Krista menggunakan batik kita yang berwarna biru ini. Nah, ini kemarin sempat dipakai Krista untuk ajang di Putri Indonesia, motif krisan sedap malamnya Pasuruan. Wah, keren sekali Mas. Kalau boleh tanya nih, satu kain ini berapa harganya? Kalau untuk harga macam-macam, kita hari ini di Inacraft kita bawa harga mulai harga 750.000 sampai di harga 35 juta. Yang paling banyak diminati oleh masyarakat atau para ibu-ibu yang beli di sini tuh yang mana sih Mas? Kebetulan dari kemarin yang sempat banyak lepas di harga 1.500.000 sampai di harga 7 juta. Itu dari tamu-tamu Jepang juga banyak, karena mereka suka warna-warna biru kan. Terus yang dari seperti ini. Nah, ini mereka lebih suka. Tadi juga dari Jepang juga ngambil rencana, mungkin katanya mau dipakai kimono. Bunga sedap malam ya. Kabupaten Pasuruan. Terus ada bunga teruntumnya. Terus ada dasi juga. Dasi kita buat dari bahan sutra. Itu juga pewarna alam indigo. Itu juga banyak diminati juga. Terima kasih. Pemirsa, Pandeglang Selatan kembali diterjang banjir, ribuan warga terdampak. Melakukan evakuasi di area banjir, tepatnya Kampung Rengas, Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Sudah menggunakan tali untuk pegangan. Ini banjir yang sangat luar biasa ini. Sangat luar biasa Pak ya? Tidak kayak gini nih. Oke Pak. Dek, gimana Dek? Dalam video amatir terlihat warga Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten dievakuasi menggunakan seutas tali melewati banjir berarus deras dari rumah mereka yang terendam banjir. Ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter lebih. 1.500 warga terdampak bencana banjir yang diduga terjadi akibat meluapnya Sungai Citerep di Kecamatan Panimbang telah diguyur hujan deras sejak Sabtu sore. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam jalan hingga fasilitas umum. Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Sudah menggunakan tali untuk
pegangan. Hujan deras yang mengguyur sejak Sabtu sore membuat air Sungai Citerep di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten meluap. Berdasarkan data sementara yang diterima BPBD PK Kabupaten Pandeglang, 10 desa dan 932 kepala keluarga di 4 kecamatan terdampak banjir. Warga terdampak mengaku jika banjir sudah mulai datang sejak pukul 4 pagi dengan ketinggian air 50 hingga 100 cm. Petugas menegaskan tingginya curah hujan menyebabkan aliran beberapa sungai meluap dan merendam 4 kecamatan, yakni Patia, Panimbang, Sukaresmi, dan Sobang. Jadi udah nggak ada lansia sekarang. Dari 4 kecamatan yang terdampak banjir, diantaranya Kecamatan Patia, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Panimbang, dan Kabupaten Sobang. Dan jumlah keseluruhannya 10 desa dan kurang lebih jumlah jiwanya 1.500 kakak. Akibat diguyur hujan deras, 3 kios dan warung makan di Sukabumi, Jawa Barat ambruk terbawa longsor. Diduga longsor terjadi akibat tanah tempat berdirinya bangunan tergerus aliran sungai. Sejumlah kios dan warung milik warga di Jalan Aminta Azmali, Kota Sukabumi ambruk terbawa longsor. Seluruh isi bangunan termasuk perabotan yang ada di dalam warung rusak tak bisa diselamatkan. Diduga longsor setinggi 14 meter dengan panjang 12 meter ini terjadi akibat pengikisan tanah sehingga saat hujan deras dengan intensitas tinggi membuat struktur bangunan tidak stabil. Petugas BPBD Kota Sukabumi yang datang ke lokasi langsung membantu mengevakuasi material bangunan yang terbawa longsor. Setelah hujan deras itu selesai, selang berapa jam, tiba-tiba tanah ini ambruk. Untuk posisinya langsung ambruk ke bawah dan hanya bagian belakangnya aja gitu yang kena ambrol. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini karena saat kejadian kios dan warung dalam kondisi kosong. Sementara para pemilik yang berada di dalam bangunan langsung keluar saat mendengar suara retakan sebelum bangunan runtuh. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Siap. Bintang Timnas Futsal Indonesia Yogi Saputra mempersembahkan medali untuk sang ibunda tercinta di Cirebon, Jawa Barat Minggu siang. Kepulangannya usai laga final AFC Asian Cup 2026 membuat namanya dielu-elukan oleh masyarakat setempat. Usai bertanding di laga final Piala Futsal Asia 2026, pemain Timnas Indonesia Yogi Saputra menyempatkan diri untuk pulang ke rumahnya di Cirebon, Jawa Barat Minggu siang. Bukan tanpa alasan, pemain bernomor punggung 14 ini memberikan medali untuk sang bunda tercinta yang tengah sakit beberapa hari terakhir. Si bungsu dari 5 bersaudara ini berhasil mewujudkan impian almarhum ayahandanya yang ingin melihatnya mengenakan seragam dengan lambang Garuda di dada. Meskipun tidak ada sambutan spesial dari pemerintah Kota Cirebon, kepulangannya tersebut cukup mengundang masyarakat setempat berbondong-bondong mendatangi rumahnya untuk sekedar berfoto selfie. Jadi di Piala Asia, apalagi di Timnas, yaitu melawan Jepang sama Iran, ya cukup kualitasnya di atas rata-rata, itu menjadi pengalaman yang sangat berharga buat Yogi ke depannya. Semoga terus konsisten di Timnas ini, semoga bisa membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Sebelumnya, perlawanan Timnas asuhan Hector Suto ini membuat Raja Futsal Asia Iran kerepotan hingga memaksa laga ditentukan melalui adu penalti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto memberi pesan penting kepada pasukannya usai runner-up Piala Asia Futsal 2026. Souto menegaskan para pemain harus tetap rendah hati serta fokus memperbaiki kekurangannya. Timnas Futsal Indonesia mencatatkan sejarah dengan finish sebagai runner-up Piala Asia Futsal 2026. Kepastian itu didapat setelah skuad Garuda Futsal kalah dari Iran lewat adu penalti usai bermain imbang 5-5 hingga waktu normal dan perpanjangan waktu pada laga final di Indonesia Arena Jakarta Sabtu malam.
Capaian tersebut menjadi prestasi terbaik Timnas Futsal Indonesia sepanjang keikutsertaan di Piala Asia. Pada edisi sebelumnya, langkah terjauh Indonesia hanya mencapai babak perempat final pada turnamen 2022. Meski bangga dengan hasil tersebut, pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Suto menegaskan para pemain tidak boleh terlena. Pelatih asal Spanyol itu menilai perjalanan menuju final berjalan sangat baik. Namun situasi serupa belum tentu terulang dalam waktu dekat. Menurut Suto, pesan rendah hati menjadi krusial di tengah meningkatnya persaingan futsal Asia. Suto ingin para pemain tetap fokus mengembangkan diri dan tidak cepat puas dengan capaian runner-up. Ia juga berbicara terbuka soal perbedaan level Timnas Futsal Indonesia dengan negara-negara papan atas Asia. Ia menilai Iran dan Jepang masih berada di level lebih tinggi. Namun Suto menilai pencapaian runner-up tetap menjadi kebanggaan besar. Ia menyebut Timnas Futsal Indonesia sangat dekat menciptakan sejarah baru di level Asia. Ia menegaskan fokus berikutnya adalah proses pembenahan yang berkelanjutan. Setiap pemusatan latihan harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas permainan dan kesiapan tim. Untuk mengoptimalkan kekuatan dan operasi, TNI Angkatan Laut melaksanakan alih bina 6 kapal perang Indonesia ke Koarmada 1. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya Deni Hendrata menegaskan TNI Angkatan Laut perlu menata ulang kekuatan tempur untuk menghadapi tantangan keamanan maritim yang kian dinamis. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya Deni Hendrata mengambil langkah strategis untuk memperkuat pertahanan laut wilayah barat. Ia resmi mengalihkan kendali pembinaan 6 unit kapal perang Republik Indonesia KRI ke jajaran Koarmada 1 yang berpusat di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Deni memimpin langsung upacara peresmian alih bina tersebut di atas geladak KRI Dewa Ruci yang tengah bersandar di Kesatrian Pondok Dayung, Jakarta. Deni menjelaskan alasan utama pergeseran kekuatan alutsista ini. Menurut Deni, TNI Angkatan Laut perlu menata ulang kekuatan tempur untuk menghadapi tantangan keamanan maritim yang kian dinamis. Pembinaan ini untuk membagi kekuatan, ya. Karena ke depan ini ya, pembangunan kekuatan di lingkungan Angkatan Laut ini akan semakin banyak dan kita sudah menyiapkan kekuatan masing-masing supaya berimbang kekuatan di 3 armada. Armada 1, 2, dan 3. Deni juga menyebut pergeseran kapal-kapal ini akan mempertebal keamanan di jalur-jalur krusial. Berdasarkan keputusan tersebut, Koarmada 1 menerima tambahan kekuatan signifikan dari Koarmada 2 dan Koarmada 3. Dari Jakarta, Selena Yahya, Jemi Jasin Anyus melaporkan. PT MNC Tourism Indonesia Tbk mencatatkan serangkaian tonggak sejarah penting dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Melalui seremoni Topping of Trump International Golf Club Lido serta peletakan batu pertama Private Clubhouse tahap 2 menjadi momentum penting bagi penguatan posisi MNC Tourism di sektor pariwisata premium. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo didampingi Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo meresmikan Topping of Clubhouse Trump International Golf Club Lido di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City, Bogor, Jawa Barat. Berlokasi strategis di dalam KEK MNC Lido City, Trump International Golf Club Lido menawarkan keunggulan geografis pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Lapangan golf 18 hole berstandar kejuaraan rancangan Ernie Els ini dinobatkan sebagai lapangan golf terbaik di Indonesia oleh World Golf Awards pada 2025. Sementara itu, MNC Tourism juga meresmikan dimulainya pembangunan Private Clubhouse tahap 2 yang dirancang sebagai tempat istirahat dan pertemuan eksklusif dengan pemandangan spektakuler Gunung Salak, Gunung Gede, dan Gunung Pangrango. Trump Clubhouse di Lido ini yang paling besar dari seluruh clubhouse milik Trump di seluruh dunia. Dan kalau menurut saya juga dibandingkan clubhouse lain, brand lain, ini salah satu yang paling besar juga di dunia. Besar sekali, luasnya 3,3 hektar yang dibangun.
fasilitasnya banyak sekali ya, ada beberapa restoran, ada ballroom yang sangat besar, ada meeting room, ada juga ballroom yang untuk MICE ya, yang semi outdoor, ya, luasnya 5.000 meter, ya, kemudian fasilitas lounge dan lain-lain sangat besar sekali. Dengan kehadiran 2 proyek prestisius ini, MNC Tourism optimis kawasan ekonomi khusus MNC Lido City akan menjadi destinasi gaya hidup dan wisata kelas dunia yang memadukan kemewahan, bisnis, dan keindahan alam Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Tayangan stand-up komedi bertajuk Mensrea milik Panji Pragiwaksono berbuntut panjang. Kini, Panji harus menghadapi 6 laporan hukum terkait materi stand-up komedi tersebut. Atasan Presiden Republik Indonesia, let's go! Apapun yang gua katakan, orang gak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Tayangan stand-up komedi bertajuk Mensrea milik Panji Pragiwaksono berbuntut panjang. Kini Panji harus menghadapi 6 laporan hukum terkait materi stand-up komedi tersebut. 6 laporan terdiri dari 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat yang ditangani Polda Metro Jaya. Identitas para pelapor yang dibeberkan Polda Metro Jaya antara lain Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah, pemuka agama dari Front Pembela Islam Novel Bamukmin, Majelis Pesantren Salafiyah Banten, serta 3 warga lainnya yang salah satunya merupakan aduan masyarakat. Usai dilaporkan beberapa pihak terkait kontennya di Mensrea, Panji mendatangi kantor MUI untuk bersilaturahmi dan berdialog mengenai tayangan Mensrea. Panji yakin karyanya hanya untuk hiburan dan akan berakhir baik. Bang Panji, tolong Bang. Hati-hati guys, hati-hati. Nah, Dari 5 laporan dan 1 aduan tersebut, polisi melayangkan surat panggilan kepada Panji untuk memberikan klarifikasi. Diambil keterangan termasuk dari dari 5 laporan polisi dan 1 pengaduan. Jadi total kita gabungkan dalam pemanggilan untuk mengingat bahwa objek yang dilaporkan juga sama dalam kegiatan di Mensrea. Panji diperiksa selama hampir 8 jam dengan 63 pertanyaan dari petugas. Panji menyebut dirinya tidak merasa telah melakukan penistaan agama dalam kontennya di Mensrea. Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Selain Panji, polisi juga telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap 1 orang yang merupakan pembuka acara Mensrea. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Penyebab kematian seorang anak kelas 4 SD di Nusa Tenggara Timur yang nekat mengakhiri hidupnya menjadi polemik. Dari kemiskinan dan tidak bisa membeli buku serta pena, dan juga pungutan uang komite sekolah mencapai 1,2 juta rupiah yang belum bisa dilunasi korban. Diduga karena tekanan ekonomi dan tidak mampu membeli perlengkapan sekolah berupa pena dan buku, seorang anak kelas 4 SD di Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur nekat mengakhiri hidupnya di pohon cengkeh dekat kebun milik neneknya. Namun penyebab utama kematian korban masih menjadi polemik. Dari kemiskinan hingga tidak bisa membeli buku dan pena, serta pungutan uang komite mencapai 1,2 juta rupiah yang belum bisa dilunasi korban. Sementara Bupati Ngada Raymundus Bena mengakui ada uang komite berdasarkan kesepakatan orang tua sebesar 500.000, namun ada kenaikan tahun ini sebesar 1,2 juta rupiah. Bupati mengakui kebijakan sekolah ini bertabrakan dengan Permendikbud. Ada kebijakan di tingkat bawahan, ya, kesepakatan antara komite dan sekolah, karena di tahun ini ada kegiatan Bodo SM tingkat kecamatan Jerebu yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Ya. Nah, ini memang sesungguhnya bertabrakan dengan
Permendikbud sebenarnya ya. Di sekolah negeri, arahan dari Permendikbud itu khusus untuk sekolah negeri pendidikan pos tidak boleh ada pungutan di tingkat bawah. Sedangkan menurut Kepala Dinas Pendidikan setempat El Watungada, iuran itu bukanlah pungutan namun semacam sumbangan kesepakatan sekolah dan orang tua siswa. Sumbangan yang kesepakatan antara pihak orang tua dan sekolah dan dituang dalam berita acara. Menanggapi peristiwa ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan perlindungan layak bagi warga miskin. Kita prihatin dulu ya dan turut berduka. Yang kedua, ya tentu ini menjadi perhatian, menjadi atensi kita bersama. Ya tentu bersama pemerintah daerah. Kita harus memperkuat pendampingan, kita harus memperkuat data kita. Ya, kita harapkan tidak ada yang tidak terdata. Ini hal yang sangat penting, saya kira kembali kepada data. Bagaimana data ini kita sajikan sebaik mungkin sehingga kita bisa menjangkau seluruh keluarga-keluarga yang memang memerlukan perlindungan, memerlukan rehabilitasi dan memerlukan pemberdayaan. Peristiwa ini bukan semata kisah duka satu keluarga, melainkan cermin kegagalan ketika kemiskinan, keterbatasan dan kesepian emosional dibiarkan tumbuh tanpa penyangga. Selain itu, kasus anak atau remaja yang mengakhiri hidupnya menjadi perhatian serius. Bagi Anda yang mengalami krisis emosional, bantuan tersedia melalui layanan kesehatan mental dan hotline pencegahan bunuh diri. Ramai penonaktifan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran pemerintah melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien meskipun status asuransi kesehatan mereka dinonaktifkan. Sejak BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu atau BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dinonaktifkan, antrean terjadi di sejumlah kantor BPJS. Salah satunya di kantor BPJS Depok, Jawa Barat. Akibat status BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan, warga mengaku tidak bisa berobat, bahkan ditolak rumah sakit. Pihak BPJS menyarankan warga beralih ke BPJS Mandiri, namun dirasa memberatkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara mengenai hal ini. Ia menegaskan bahwa rumah sakit tidak diperbolehkan menolak pasien meskipun status BPJS PBI mereka dinonaktifkan. Gus Ipul juga berjanji jika pemerintah akan bertanggung jawab terkait dengan polemik penonaktifan BPJS PBIJK. Tidak boleh rumah sakit menolak pasien. Itu dulu. Setelah itu baru kita bicara pembiayaan. Dalam rangka pembiayaan itu pemerintah bertanggung jawab. Kalau dia memang dari keluarga yang berada di desil 1 sampai desil 4 atau keluarga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai keluarga yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan, ya akan kita bantu dan akan kita proses. Sudah ada mekanisme reaktivasi dan ini sudah disepakati bersama Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan. Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Herbuwono. Ia menegaskan pihak rumah sakit tidak akan menolak pasien BPJS PBI, termasuk pasien cuci darah. Kemenkes juga menyebut status BPJS PBIJK bisa diaktifkan kembali. Kalau memang membutuhkan cuci darah, bisa diaktifkan kembali BPJS-nya dan sama sekali tidak akan kita tolak untuk cuci darah. Nah, berarti nggak boleh Pak ya kalau rumah sakit? Nggak boleh menolak. Ya, biar kita lakukan aktivasi. Ya mereka yang kemudian memang harus memerlukan cuci darah, tapi BPJS-nya itu dinonaktifkan oleh Dinas Sosial, boleh melakukan reaktivasi lagi. Polemik berawal saat kartu BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan milik pasien mendadak tidak aktif. Akibat pasien kebingungan, warga berharap pemerintah segera mencarikan solusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengaku lebih berani berjuang demi negara saat berada di tengah-tengah Nahdlatul Ulama, termasuk kiai dan ulama besar. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Mujahadah Kubro, 1 abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Mujahadah Kubro, 1 abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyebut selama 1 abad NU hadir sebagai pilar kebesaran bangsa Indonesia. Menurutnya, NU selalu tampil menyelamatkan bangsa setiap kali negara dalam bahaya. Prabowo juga mengaku bahagia dan lebih berani saat berada di tengah-tengah NU. Rasanya saya terus jadi lebih berani untuk berbakti, mengabdi, dan membela rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, 100 tahun kiprah pengabdian NU telah membuktikan bahwa NU sungguh-sungguh adalah pilar daripada kebesaran bangsa Indonesia. Setiap kali negara dalam keadaan bahaya, NU tampil untuk menyelamatkan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo pun menyebut 1 abad kiprah NU sebagai bukti nyata kontribusi NU dalam menjaga dan membesarkan Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan jelang bulan Ramadan 2026. Harga cabai rawit merah mencapai Rp100.000 per kilogram. Sementara daging sapi mencapai Rp140.000 per kilogramnya. Harga cabai dan daging mengalami kenaikan di sejumlah pasar di Indonesia, termasuk di Jakarta. Di Pasar Palmerah, harga cabai rawit merah mengalami kenaikan menjadi Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting naik menjadi Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Selain itu, bawang merah juga alami kenaikan dengan harga mencapai Rp50.000 per kilogram. Menurut salah satu pedagang, kenaikan harga juga karena musim hujan yang mempengaruhi panen. Sebelumnya Rp40.000 itu dari terakhir itu kapan tuh kenaikannya? Minggu sekarang. Minggu sekarang ini. Betul. Ya. Selain rawit merah apa lagi nih? Bawang merah. Bawang merah juga. Iya, bawang merah dari 40 sekarang jadi 50.000. 40 jadi 50. Nggih. Tidak hanya itu, harga daging sapi juga naik menjadi Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 1 minggu terakhir. Diprediksi bahan pokok akan terus merangkak naik saat memasuki bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2026. Dari Jakarta, Disti Arifa Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Tidak hanya di Jakarta, di Bandung, Jawa Barat menjelang bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar juga mengalami kenaikan. Akibat kenaikan harga tersebut, warga mengurangi pembelian. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Diandra Mukni. Pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Arlisa Hadi pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok dan sembako mengalami kenaikan. Seperti di Pasar Kosambi, Kota Bandung, harga ayam potong yang naik mencapai Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 1 bulan lalu. Kemungkinan naik 3.000 atau 2.000 lah. Untuk sekarang berapa kan? Untuk sekarang harganya masih 40. Masih 40 ya? 38, 40. Harga normalnya berapa kan? Harga normalnya tuh bisa 35, 37, 38 segitu. Kisaran segitulah. Ini kenaikan dari kapan berarti kan? Udah sebulan yang lalu sih. Sebulan yang lalu udah naik. Ya. Selain harga ayam, harga telur juga mengalami kenaikan hingga Rp28.500 per kilogram. Harga normalnya biasanya sampai 26,5. 26,5. Ini kenaikan memang ini udah lama ya, 28,5, 29 ini udah
hampir setengah tahun ini begitu kan. Akibat kenaikan harga ini, pembeli mengeluh karena harus mengurangi pembelanjaan kebutuhan. Ya protes sih pasti, karena harga jual kita juga akan semakin berat. Kemudian kan daya beli masyarakat juga kan pastinya tidak mempunyai kekuatan yang bagus itu untuk daya belinya. Sementara kan kebutuhan harus tetap terpenuhi. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah dapat menstabilkan harga bahan pokok di pasar agar dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.